Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ade Imantul Jannah yang akan mempresentasikan chapter 5 dengan judul Negara Kristen atau Budaya Pluralistik, Agama dalam Kehidupan Amerika. Sebelum saya menyampaikan poin-poin, ada dua tema besar yang melatar belakangi sejarah agama di Amerika. Yang pertama adalah Amerika Serikat merupakan negara dominan Kristen yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab atau Injil. Yang kedua, keanekaragaman agama tumbuh subur di Amerika Serikat. Mereka bebas memilih atau tidak memilih agama apapun. Kemudian masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah orang Eropa menanamkan kekristenan di Amerika. Jadi agama Kristen yang muncul di Amerika Utara itu adalah bawaan dari orang Eropa, yaitu pada tahun 1600-an negara bagian Amerika Utara menjadi negara tujuan imigran Inggris yang membawa ajaran agama Kristen Protestan. Kemudian pada abad ke-17 kebijakan Inggris mengharuskan toleransi yang lebih luas terhadap varian bentuk Kristen Protestan dengan syarat tidak mengganggu ketertiban umum. Poin yang kedua adalah tanda-tanda awal keanekaragaman di Amerika. Tanda yang pertama adalah banyaknya budak Afrika yang bermigrasi dan membawa berbagai macam agama, yaitu Kristen Protestan dan Islam. Meskipun agama Islam di sini menjadi minoritas dan hampir tidak berkembang, tetapi di dalam datanya menunjukkan bahwa ada budak dari Afrika yang menganut agama Islam. Kemudian yang kedua adalah imigran yang berasal dari Belanda yang menetap di New York. Mereka membawa agama yaitu Yahudi. Dan yang ketiga, pada pertengahan abad ke-18 para imigran Skotlandia, Irlandia membawa agama yang bernama Metodisme. Yang keempat, imigran dari Spanyol juga membawa agama Kristen yang bercorak Spanyol masuk ke Amerika. Kemudian poin yang ketiga adalah penyebaran Protestan Injili. Pada abad ke-19 Protestan menjadi dominan di Amerika yang menekankan keputusan pribadi dan mempengaruhi ide demokratis dan politis negara. Yang kedua, kedatangan ribuan penganut Katolik Roma dan Irlandia pada tahun 1830-an dan 1840-an tidak mengurangi peran dan pengaruh Protestan. Karena Protestan di sini terus mengendalikan bisnis industri dan kehidupan politik. Karakter Protestan tertanam ke dalam budaya Amerika seiring dengan berkembangnya pendidikan publik pada tahun 1830-an. Kemudian pada abad 20 setelah Perang Dunia I, gereja-gereja menjadi institusi sosial yang luas, menjadi pusat kehidupan masyarakat yang menawarkan program-program kesejahteraan sosial yang penting selama rasisme legal merasuk ke dalam masyarakat luas. Kemudian poin keempat adalah ciri kebebasan agama di Amerika Serikat. Yang pertama, pemerintah memberikan dukungan untuk semua kelompok agama dengan menanamkan nilai-nilai moral yang membuat pengikutnya menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, membawa kasus apapun karena hukum, mau itu kasus dari keagamaan, mau dari sosial, mau dari kasus pendidikan, itu semuanya yang memutuskan adalah Mahkamah Agung. Jadi meskipun ada kasus yang berasal dari agama, itu tidak langsung menghakimi yang bersalah itu dengan hukum agama, tapi dikembalikan ke Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga adalah Mahkamah Agung melarang penggunaan fasilitas sekolah dan waktu sekolah untuk pengajaran agama atau tradisi agama. Kemudian poin yang kelima adalah wajah pluralisme di Amerika. Yang pertama adalah
Munculnya pernikahan antar agama seperti Protestan dengan Katolik dan Yahudi dengan Kristen. Yang kedua, banyaknya imigrasi dari wilayah Asia meningkatkan jumlah penganut agama Hindu, Buddha, dan Muslim di Amerika. Yang ketiga, pluralisme merupakan efek dari globalisasi yang semakin meningkat yang menandai kehidupan kontemporer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.